Untuk itu saya sudah mencoba 2 kali panen ini, alhamdulillah berhasil 99%, 99%, 99%. Pertama kali memakai galvalum karena satu, dulu pernah memakai plastik anjuran dari Dinas Pertanian bahwa untuk penanggulangan hama tikus kita bisa menggunakan plastik dengan cara kita pasang mubeng istilahnya keliling untuk menjebak tikus. Setelah itu ternyata tingkat keberhasilannya sangat kecil karena tikus sangat mudah untuk masuk, dan akhirnya saya ngomong-ngomong sama teman-teman bahwa keluhan tikus bahwa musim panen ini tidak bisa maksimal dalam penanggulangannya. Untuk itu ada yang sebagian usul pakai seng saja, ada yang pakai galvalum. Hitung-hitung kalau pakai seng kita juga biaya tinggi dan tingkat kualitas keawetannya itu kurang dibanding dengan galvalum. Kalau galvalum kan semi aluminium, nah itu diperkirakan tahan akan karat, sehingga nanti kita bisa menggunakan bisa berkali-kali dalam waktu sekitar ya paling tidak 5 tahun ke depan. Itu harapan yang mungkin nanti kita bisa kembangkan. Untuk itu saya sudah mencoba 2 kali panen ini, alhamdulillah berhasil 99%, dan walaupun tikus masuk tapi tidak begitu banyak, sehingga kita bisa menanggulangi dan kita bisa melihat bahwa hasilnya seperti ini yang menyebabkan kami ini juga sudah diikuti teman-teman untuk galvalum karena tingkat dari keefektivitasnya itu juga tinggi dan nanti bisa dipakai untuk berkali-kali. Jadi keberanian Pak Dukuh ini untuk berani mencoba dengan galvalum itu yang sangat luar biasa. Sebetulnya mungkin sudah banyak tapi cuma dingen-ngen nggak berani praktek. Pak Dukuh ini langsung berani eksekusi, pokok men aku panen. Nah itu ya, yang jadi motifnya itu cuma pokok men aku panen, masa tikus kalah. Dan akhirnya memenangkan dalam pertarungan dengan tikus. Ya. Walaupun ya tapi juga ada sedikit kendala, misalnya nanti kita hitung selain tikus petani juga ada ya Pak, itu nanti sundep itu juga harus kita tanggulangi, tapi yang momok yang begitu mematikan tikus. Nah, untuk itu memang akhir-akhir ini ya kita cukup berhasil, cukup memuaskan, sehingga nanti dibandingkan dengan ini tanaman sekitar ini saya panen 2 kali, yang sebelah 1 kali. Nah itu keunggulannya karena bisa kita pacu. Nah kita setelah lepas panen nanti kita selang 15 hari paling lama tanam. Nah itu nanti kita bisa menyusul kanan kiri, nanti kita bisa nanti sudah serempak itu sesuai dengan anjuran dari dinas dulu bahwa kita tebas panen tanam. Nah itu nanti kalau tidak pakai galvalum, tidak penanggulangan tikus seperti ini sulit sekali. Karena apa? Tingkat kepanenannya, keberhasilannya sedikit. Petani akhirnya juga malas karena apa? Tidak berhasil. Nah, tapi kalau nanti berhasil seperti ini, kita 2 kali banding 1 kali, nanti
yang lain akan insya Allah akan mengikuti begitu Pak. Dan itu sudah terbukti sawah sebelah samping itu juga sudah mengikuti pakai galvalum beli sendiri ya Pak ini. Iya. Sampingnya sana juga sudah ada tempat yang dengan biaya sendiri melihat keberhasilan Pak Dukuh. Memang Pak Dukuh itu rajin ya. Setelah tikus dia bisa mengalahkan, sekarang dia musuhnya ganti burung. Pak Dukuh juga beli perangkap burung. Itu katanya dapat burung 500 ekor ya Pak ya selama musim panen. Jadi memang petani ini musuhnya ukah banget ya. Ukah banget. Tapi setelah nanti burung terselesaikan, mungkin Pak Dukuh akan berpikir lagi apalagi sehingga akan terjadi inovasi-inovasi. Ya. Pak mungkin nggak Pak, kalau semua masalah sudah selesai terus pakai diculi welut gitu bisa nggak? Belut. Kalau zaman dulu kan damen ditumpuk itu sudah ada belutnya. Ya. Nek sekarang kan nggak ada karena banyak bahan kimia mungkin ya Pak. Nah, yaitu karena efek dari penggunaan insektisida, pestisida itu nanti tanaman belut ataupun cacing-cacing atau unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu nanti akan mati. Apalagi petani yang hanya sering menggunakan pestisida tanpa ada pupuk kandang itu nanti juga sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang ada di dalam tanah, sebenarnya cacing ataupun belut. Nanti kalau tapi insya Allah petani di sini sudah agak sadar Pak akan penggunaan dari insektisida atau pestisida, sehingga di sini kalau belut alhamdulillah masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Oh. Ya saya untuk dari awal biaya beli galvalum akhirnya nanti uang kembali itu kita perhitungkan dari hasil panen. Kita hasil panen kalau maksimal ini katakanlah ini 3.000 meter, ini habis 8,5 juta. 8,5 juta 2 kali panen akan selesai, akan cukup kembali dengan biaya operasional maupun dari pembelian obat-obatan untuk menuju ke panen. Nah itu arahan saya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman di sekitar ini agak keberatan karena sebagian besar ini penggarap bukan pemilik Pak. Akhirnya mereka juga sangat berpikir karena hanya penggarap. Sistemnya di sini bahwa yang punya sawah separuh, yang penggarap separuh dari hasil panen itu, sedangkan seluruh biaya ditanggung penggarap. Nah itu yang memberatkan kan di situ Pak. Nah itu yang dari penggarap itu enggan, karena apa? Kalau dikurangi seluruh biayanya dia akan tekor. Sedangkan yang punya tanah si pemilik lahan itu akan ya kepenaan gitu Pak. Ya. Enak sekali karena apa? Panen tidak panen dia nggak pengaruh. Kalau si penggarap kalau tidak panen akan sangat berpengaruh sekali. Karena 2 kali tidak panen dia akan habis hancur, ya Pak. Habis, biaya akan habis karena ya ekonomi mereka juga menengah ke bawah, karena sebagian yang punya itu serahkan saya penggarap, karena memang dari segi keuntungan kalau musim tikus ini si penggarap sangat kecil sekali Pak. Karena ya kalau bisa panen 70% saja mereka sudah semangat, tapi kalau kurang dari 50% dari panennya itu akan mempengaruhi si penggarap karena harus nombok gitu Pak. Memang Pak Dukuh ini di samping rajin juga punya semangat yang tinggi untuk menghadapi permasalahan. Buktinya tikus dia berani investasi galvalum, ada burung dia juga berani beli perangkap burung. Ya. Jadi memang seperti Pak Dukuh ini selayaknya diberi penghargaan oleh kabupaten bahwa dia mampu memberi inspirasi pada yang lain. Kamu jadi petani itu bisa kalau kamu tekun. Dia juga memelihara kambing, dia juga setiap hari ke sawah, dia wayai panen juga ikut ke sawah ikut memanen padi.